Halo, terima kasih telah mengunjungi video ini. Video ini merupakan bagian pertama ya dari kumpulan video yang akan saya buat, berisikan panduan untuk mendaftar program S1 atau Bachelor di universitas di USA atau di Amerika Serikat ya. Kenapa saya membuat video ini? Karena kebetulan anak kami telah berangkat ke USA untuk belajar di sana. Kemudian saya banyak mendapat pertanyaan dari teman-teman tentang informasi bagaimana melamar program satu di universitas di USA. Jadi saya coba buat video ini untuk membantu teman-teman yang putra atau putrinya ingin bersekolah di USA atau sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan putra atau putrinya untuk belajar di USA. Video ini yang pertama merupakan pengantar, jadi secara general akan menjelaskan bagaimana kita mendaftar untuk kuliah di USA. Secara umum, cara mendaftar kuliah program S1 di USA itu bisa dilihat dari gambar sederhana ini. Jadi berbeda dengan negara kita di Indonesia misalnya, apabila kita ingin kuliah bulan Agustus atau September, itu penerimaan dimulai sekitar semester 2. Jadi mulai Januari atau sampai Maret begitu ya, dilakukan penerimaan. Tahap pertama biasanya seleksi berdasarkan minat dan bakat, kemudian nanti ada seleksi berikutnya mengenai tes. Di USA tidak begitu, jadi kalau kita ingin belajar bulan Agustus atau September, itu pendaftarannya dibuka mulai tahun sebelumnya. Dan mirip dengan di Indonesia, ada beberapa jalur ya untuk mendaftar, tapi tidak jauh berbeda antara jalur-jalur tersebut. Jadi yang pertama itu kita bisa mendaftar universitas di USA melalui yang namanya early decision atau early action. Deadline-nya itu tanggal 1 November. Nah, kalau kita mendaftar lewat early decision atau early action, yang deadline-nya 1 November itu, bulan Desember itu sudah diumumkan apakah kita diterima atau tidak di universitas yang kita tuju. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, biasanya kita tidak perlu banyak mempersiapan lagi ya secara akademis di semester 2 atau dari Januari sampai keberangkatan. Karena di USA beda seperti di UK misalnya, di mana penerimaan biasanya kondisional. Jadi ada kondisional, nilainya pas lulus harus segini supaya bisa masuk. Di USA tidak begitu. Yang penting si anak lulus pada saat sebelum masuk ke kuliah, itu kita bisa tetap diterima di universitas tersebut. Jadi ini juga memberikan sedikit kelegaan untuk anak pada semester terakhir di SMA-nya, sehingga dia bisa menghabiskan waktunya untuk hal-hal lain yang mungkin dia minati. Nah, selain early action atau early decision, itu ada yang namanya regular action. Itu deadline-nya biasanya bulan Januari atau Februari. Nah, kalau kita mendaftar melalui regular action, itu pengumumannya sekitar bulan Maret atau April. Jadi sudah diumumkan pada bulan Maret atau April. Nah, biasanya pada saat kita mendaftar ke universitas di Amerika, itu kita mendaftar tidak hanya satu universitas, tapi kita mendaftar beberapa. Nanti kalau sudah mendaftar, itu akan datang acceptance letter dari universitas tersebut, menyatakan bahwa anak ini diterima untuk kuliah di universitas tersebut pada jurusan apa, dan juga biasanya kalau ada beasiswa yang didapatkan, itu disebutkan dalam acceptance letternya bahwa anak ini mendapat beasiswa potongan tuition fee misalnya $10.000 per tahun selama 4 tahun. Bisa tidak ada syaratnya, bisa juga ada syaratnya bahwa dia harus menjaga GPA-nya di atas 3 misalnya. Nah, itu bisa ada seperti itu tergantung dari universitasnya.
Kemudian setelah kita mendapatkan acceptance letter itu bulan Mei itu kita harus mengirimkan konfirmasi ya ke universitas di sana. Kalau kita sudah mengirim konfirmasi, nanti mereka akan mengirimkan form I-20. Kemudian kita melamar visa dan sebelum kuliah dimulai kita sudah berangkat ke Amerika. Nah ini jalur untuk mendaftar universitas di USA ya. Jadi ada jalur early decision atau early action dan jalur regular action. Tapi selain itu ada juga universitas yang membuka pendaftaran yang sifatnya rolling admission. Jadi mereka akan membuka pendaftaran dimulai dari 1 tahun sebelumnya. Mereka buka terus pendaftaran sampai kelasnya penuh. Nah, beberapa universitas melakukan hal tersebut. Itu biasanya tidak melalui aplikasi yang sama yang dipakai untuk early action atau early decision atau regular action. Mereka punya aplikasi sendiri atau website sendiri untuk mendaftar di universitas mereka. Universitas seperti Texas A&M itu mereka melakukan rolling admission maaf. Jadi mereka buka terus sampai kelasnya penuh. Nah itu secara garis besar, cara mendaftar universitas di Amerika adalah seperti itu. Nah, terus bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mendaftar ini? Itu kita bisa kategorikan, kita kelompokkan dalam 5 langkah ya. Saya coba untuk membuatnya menjadi mudah. Jadi ada 5 langkah untuk kuliah di USA. Langkah pertama itu kita harus melakukan riset untuk menentukan target universitas yang akan kita lamar. Kita harus paham ya sistem pendidikan tinggi yang ada di Amerika itu ada beberapa. Jadi kita harus paham betul mana sistem pendidikan yang cocok dan sesuai untuk anak kita. Ada yang namanya university, baik university yang sifatnya teaching, banyak mengajar, ataupun yang sifatnya research. Jadi research university atau teaching university itu ada dalam kelompok university. Kemudian ada juga liberal art college yang kalau anaknya lebih suka kebebasan untuk belajar, kemudian dia punya banyak ketertarikan kepada berbagai bidang, ini mungkin cocok ya liberal art college karena di sini universitas fungsinya adalah memfasilitasi si anak untuk belajar sesuai dengan keinginannya. Jadi karena namanya juga liberal ya, jadi lebih bebas untuk anak-anak untuk memilih program studi yang dia akan jalani. Biasanya kalau lihat dari profil di internet dan di YouTube, orang-orang yang kuliah di liberal art ini biasanya punya ketertarikan kepada banyak program ya. Misalnya bisa ekonomi dan politik, kemudian hubungan internasional dan ekonomi, politik dan budaya. Nah seperti itu, mereka banyak yang mengambil double major. Cuma biasanya kalau kita ingin belajar engineering, itu sedikit sekali liberal art college yang mempunyai program engineering, hanya ada beberapa. Kemudian yang ketiga ada community college juga, jadi pendidikan tinggi yang hanya 2 tahun ya biasanya, yang targetnya adalah untuk menciptakan tenaga yang siap kerja setelah lulus dari SMA. Tanpa harus kuliah di universitas. Nah itu ada community college. Nanti akan dalam video-video selanjutnya akan kita bahas lebih detail apa itu bagaimana itu sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Kemudian kita mencari program yang sesuai dengan minat, kemampuan, biaya, lokasi dan sebagainya ya. Kita bisa manfaatkan website-website yang ada seperti College Board, kemudian US News, QS World Ranking dan sebagainya, itu bisa kita cari ya. Kita bisa mencari program yang sesuai, rankingnya bagus, sesuai dengan minat, kemampuan, biaya dan lokasi ataupun parameter lain yang kita bisa tambahkan sendiri. Kemudian kontak admission office apabila ada yang tidak jelas bagaimana mendaftar ke universitas tersebut, kita bisa kontak admission office ya. Klarifikasi persyaratannya, misalnya apa saja, perlu ini tidak, perlu itu tidak. Nah itu kita bisa tanyakan, dan juga peluang beasiswa yang bisa kita dapatkan. Karena sebagai international student itu kita bayar cukup mahal kalau ke Amerika, kalau kita bayar full ya,
tuitionnya, tapi ada peluang-peluang kita bisa mendapatkan beasiswa untuk international student. Nah itu kalau kita melihat itu, kita bisa coba untuk tanyakan kepada admission office. Kemudian langkah kedua adalah menentukan budget dan mencari peluang beasiswa. Jadi kalau kita sudah mencari universitasnya, kita shortlisted, misalnya kita dapat 8 universitas gitu, itu kita bisa mencari ya informasi biaya yang diperlukan berapa gitu untuk 1 tahunnya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat beasiswa yang mungkin didapat dari universitas tersebut untuk international student. Tidak banyak sekarang beasiswa untuk international student, tidak seperti dulu ya. Jadi jarang sekali ada yang bisa mendapatkan beasiswa yang full tuition, kemudian full biaya hidup. Itu sangat jarang, tapi peluang untuk menurunkan biaya kuliah agar lebih terjangkau itu masih cukup banyak ya. Kita bisa pilah-pilah universitas yang memberikan beasiswa kepada international student. Beasiswanya bisa dari lembaga, bisa dari lembaga maksudnya LPDP di Indonesia misalnya. Mereka mau membayari anak-anak yang keterima di 15 perguruan tinggi utama dunia. Kemudian mungkin bisa dapat dari Aminef atau satu lagi Fulbright misalnya, bisa dicoba juga. Tapi yang banyak itu adalah beasiswa dari universitas. Jadi universitas memberikan merit scholarship biasanya kalau nilainya bagus, SAT-nya tinggi, itu ada kemungkinan kita mendapatkan beasiswa dari universitas, sehingga bisa memotong atau mengurangi biaya tuition fee agar lebih terjangkau. Dan cukup besar ya ini, ada yang bisa dari 33.000 potongannya bisa sampai 25.000, jadi bisa 8.000, atau dari berapa jadi 12.000, itu banyak sekali yang seperti itu. Kemudian bisa juga beasiswa dari state, seperti di Texas misalnya, mereka memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berbakat yang mereka anggap potensial untuk mendapatkan beasiswa dari state. Kalau mereka dapatkan beasiswa ini, mereka tidak perlu membayarkan tuition fee untuk international student. Jadi international student biasanya tuition fee-nya 3 kali lipat daripada local student. Kalau kita mendapatkan state beasiswa ini, biayanya bisa turun menjadi sepertiganya. Contohnya kayak Texas, University of Texas at Austin misalnya, 39.000. Dengan kita menjadi local student bisa turun menjadi 11.000 atau 12.000 atau 13.000, sekitar segitulah. Itu bisa sangat membantu untuk menurunkan biaya tuition fee agar lebih terjangkau. Nah, setelah kita dapatkan itu semua, kita hitung kebutuhan biaya selama kuliah dari universitas yang sudah kita shortlisted itu. Nanti kita keluarkan yang menurut kita terlalu mahal atau kita tidak akan coba karena biayanya ya itu tadi terlalu mahal, kita keluarkan dari list kita. Kemudian langkah ketiga adalah melengkapi aplikasi. Jadi aplikasinya seperti di kanan ini sudah saya tuliskan. Di situ ada 2 aplikasi besar yang dipakai untuk melamar belajar di Amerika Serikat ya. Yang pertama Common Application dan yang kedua Coalition for College. Jadi aplikasi-aplikasi ini, website-website ini itu menerima pendaftaran untuk hampir semua universitas di Amerika. Jadi ada satu keterkaitan antara satu dengan yang lain juga, misalnya dalam memberikan beasiswa. Maka itulah ada yang namanya early decision dan early action tadi. Selain itu juga ada universitas yang punya website sendiri untuk mengirimkan aplikasi. Kayak Texas A&M mereka punya sendiri, University of Delaware mereka punya sendiri. Jadi selain mereka memanfaatkan Common Application dan Coalition for College, itu mereka juga menerima pendaftaran dari website universitasnya. Itu ada yang seperti itu. Nah, kemudian persyaratan yang perlu untuk melamar melalui website-website tersebut biasanya adalah persyaratan akademik ya, transkrip 3 tahun terakhir. Kemudian nilai-nilai tes yang diperlukan, tes bahasa misalnya TOEFL, IELTS atau Duolingo, itu harus dicek di websitenya mereka terima apa di sana. Kebanyakan sih kalau di Amerika TOEFL itu sudah pasti keterima. IELTS juga more or less semuanya juga menerima. Dalam masa pandemi ini ada
alternatif kita untuk melakukan tes bahasa Inggris melalui Duolingo. Itu banyak universitas yang menerima juga nilai Duolingo. Ini bisa jauh lebih murah daripada kita ikut tes TOEFL ya. Kemudian ada tes kemampuan potensi akademik ya, seperti SAT atau ACT, itu juga perlu biasanya. Pada masa pandemi ini banyak sekali universitas yang membebaskan tidak perlu untuk mengumpulkan nilai SAT atau ACT. Tapi menurut saya kalau kita ingin melamar beasiswa itu sebaiknya kita mengikuti tes SAT dan ACT dan kita submit ke aplikasi kita. Karena apa? Karena biasanya beasiswa itu kalau kita lihat di websitenya itu tergantung dari dua hal. Yang pertama adalah nilai transkrip akademik kita atau GPA, dan yang kedua adalah nilai SAT atau ACT. Kalau international student mungkin akan lebih berat ke SAT dan ACT ya. Karena apa? Karena ini adalah salah satu alat ukur yang universal bagi universitas di sana untuk melihat kemampuan atau potensi akademik dari calon mahasiswa yang melamar ke universitas mereka. Jadi kalau kita ingin beasiswa, sebaiknya kita ikut tes SAT atau ACT. Kemudian personal statement dan essay itu bervariasi ya, dari satu universitas ke universitas lain. Ada yang butuh cuma 2, ada yang butuh 3 dan sebagainya. Rekomendasi dari guru atau teman atau kolega itu juga diperlukan, terutama dari guru, minimal 2 biasanya. Kemudian setelah kita lengkapi aplikasinya, kita kirim sesuai dengan jadwal tadi ya. Kalau regular decision Januari atau Februari, kalau kita ikut early action atau early decision kita kirim sebelum tanggal 1 November. Nah, itu setelah kita kirim, itu nanti kita akan dapat acceptance letter dari universitas. Kalau kita diterima ya, di acceptance letter itu sudah tercantum bahwa si A, anak kita itu keterima di universitas, apakah ada beasiswa dan sebagainya, itu juga dijelaskan di situ. Beasiswanya tahun pertama saja atau selama 4 tahun, kemudian apabila ada kesempatan untuk melakukan research di sekolahnya, itu juga dicantumkan di sana sesuai dengan pengalaman anak saya ya. Jadi ada beasiswa juga, dia ada dapat juga yang namanya Undergraduate Research Opportunity Program yang berbayar. Nah, itu juga dicantumkan dalam surat acceptance letter dari universitas. Kemudian setelah kita dapat itu, kita harus mengirimkan konfirmasi bahwa kita akan bersekolah di sana. Nah, kita kirimkan konfirmasi itu, yang penting adalah bukti kemampuan membayar di tahun pertama ya. Itu akan menjadi basis dari si universitas untuk mengirimkan form I-20 dari mereka. Jadi kita perlu mengirimkan bank statement, atau kalau ada lembaga yang memberikan beasiswa, surat beasiswanya bisa dicantumkan. Atau kalau ada sponsor misalnya dari departemen A atau departemen B atau dari siapapun sponsor itu bisa menggantikan bank statement tadi, itu bisa diberikan. Kemudian setelah kita kirim itu, nanti university akan mengirimkan form I-20. Jadi I-20 ini intinya adalah anak ini sudah siap untuk bersekolah di universitas kami. Kemudian biayanya 1 tahun adalah sekian. Si anak ini sanggup membayar sekian full biayanya. Dari mana saja itu harus disebutkan. Nah, itu bisa ada dari orang tuanya, dari sponsornya, dari apa, itu semuanya disebutkan. Nah, kalau I-20 ini sudah dapat dari universitas, itu kita berikutnya adalah membuat aplikasi untuk mendapatkan visa. Jadi dari websitenya kita masuk ke namanya DS160, kita masukkan data-data kita ke sana, data-data anak kita ke sana. Kemudian nanti setelah disetujui, kita tinggal membuat appointment untuk wawancara di kedutaan besar masing-masing ya. Jadi kalau kita lokasinya di Qatar seperti saya, kita buat appointment dengan kedutaan besar Amerika di Doha. Kalau kita di Jakarta, kita buat appointment dengan kedutaan besar Amerika di Jakarta.
Nah, nanti setelah kita penuhi semua persyaratan, kita akan mendapatkan F1 student dan anak kita sudah siap untuk berangkat ke Amerika. Nah, keberangkatannya itu kita perlu beberapa hal penting ya sebelum berangkat. Itu yang pertama, aplikasi untuk housing ya, housing dan meal plan-nya anak-anak seperti apa, di sana mau tinggal di apartemen yang seperti apa, ada yang sendiri, ada yang berdua, bertiga, berempat. Kemudian meal plan-nya seperti apa, meal plan yang 7 hari atau yang 5 hari atau yang sarapan saja, itu macam-macam, itu tergantung universitas dan dorm masing-masing di universitas tersebut. Kemudian mengikuti orientasi untuk international student. Jadi dari pengalaman anak saya ada dari universitasnya itu sudah melakukan semacam orientasi secara online ya. Jadi bisa diikuti orientasinya. Di sana akan dijelaskan apa saja yang perlu dipersiapkan. Sesampainya di sana, satu langkah penting itu adalah membuat bank account. Bank account ini mempermudah pembayaran juga ya. Pengalaman kami dengan bank account ini, kita tinggal kirim ke account tersebut, nanti kita bisa membuat semacam standing request untuk universitasnya supaya mereka bisa mendidak langsung dari bank account tersebut biaya kuliahnya gitu. Jadi tidak pusing-pusing lagi. Kita tinggal siapkan dananya, masuk ke bank account itu. Pada saatnya universitas akan otomatis mendidak akun kita sesuai dengan biaya kuliah yang harus dibayarkan. Jadi setelah itu membuat rencana studi ya dan melakukan pembayaran. Jadi pembayaran dilakukan biasanya setelah tahu rencana studinya seperti apa. Karena ada universitas yang makin banyak mengambil kredit itu semakin mahal, tapi ada juga universitas yang kayak di universitas anak saya itu kalau sudah lebih dari 6 kredit biayanya akan sama gitu, tidak ada tambahan biaya lagi. Tapi ada universitas yang misalnya 12 kredit sekian, kalau mau lebih dari 12 kredit kita harus bayar sekian, itu juga ada yang seperti itu. Nah, itu 5 langkah untuk kita mendaftar kuliah di USA atau di Amerika Serikat ya. Satu hal yang banyak orang yang tidak well informed ya tentang apa itu early action atau early decision itu membuat peluang kita untuk diterima di universitas menjadi lebih kecil. Jadi kalau kita ikut early action atau early decision, itu peluang untuk diterima di universitas di Amerika itu akan menjadi lebih besar. Apalagi kalau universitasnya universitas yang top university ya, itu orang banyak yang mendaftar ke sana, kemudian mereka tidak tahu bahwa ada early action atau early decision. Jadi mereka santai-santai, nanti kuliahnya daftarnya bulan Januari aja deh kalau udah ada nilai semester pertama atau Februari. Nah itu bisa jadi sudah terlambat gitu. Karena apa? Karena international student itu punya slot. Kita punya slot dari universitasnya itu, tidak sewaktu-waktu seperti local student yang bisa mendaftar dengan slot yang besar gitu. Tapi international student itu ada slotnya. Bisa jadi pada saat regular decision slot international student tersebut sudah penuh gitu. Jadi kita tidak bisa mendapatkan slot di universitas yang kita tuju. Nah, apa itu early action? Itu adalah pendaftaran awal yang menunjukkan prioritas kandidat untuk melamar ke universitas. Jadi bagi universitas, kalau kamu ikut early action berarti kamu serius nih mau masuk ke universitas saya gitu. Jadi dia akan berikan satu prioritas gitu istilahnya. Makanya mereka menutup pendaftarannya pada saat 1 November. Itu ada yang non-restriktif ya. Non-restriktif artinya kalau tidak diterima pada saat early action, nanti bisa mendaftar lagi di regular action gitu. Bisa mendaftar lagi di regular action karena apa? Misalnya nilai SAT-nya kurang gitu. Kita bisa di early action tidak mendapatkan tempat karena nilai SAT-nya mungkin kecil dibandingkan dengan pendaftar yang lain. Nah, kemudian kita perbaiki nilai SAT kita gitu. Ada kesempatan memperbaiki, kita perbaiki, nilainya bagus, kita coba lagi pada saat regular action. Itu disebut dengan non-restriktif. Tapi ada juga yang restriktif. Kalau kita tidak diterima pada saat early action, kita tidak bisa melamar pada saat regular action gitu.
Nah itu ada yang seperti itu, terutama universitas top yang seperti di Amerika ya, universitas top yang seperti MIT, Stanford, itu mereka early action juga, tapi mereka sifatnya restriktif gitu. Jadi kalau udah tidak keterima di early action, jangan coba-coba di regular action, itu pasti tidak diterima juga gitu. Nah itu mereka bilangnya restriktif. Kemudian yang kedua, early decision. Ini early decision ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah prioritas utama saya untuk masuk ke universitas tersebut gitu. Jadi early decision ini biasanya cuma bisa satu di Common Apps-nya ya. Jadi ada early decision yang kita satu universitas yang jadi tujuan utama kita itu cuma ada satu. Jadi ini adalah pilihan utama. Nah, bedanya early decision ini kalau nanti kita keterima, itu kita harus menarik semua lamaran kita ke universitas yang lain gitu. Jadi misalnya kita ngelamar nih MIT, Stanford misalnya, itu early action ya. Kalau early action boleh banyak kan? Stanford, MIT, Georgia Tech, kemudian Berkeley misalnya. Kemudian Cornell, kita ambil Cornell early decision. Nah, pada saat Cornell bilang kamu keterima, itu kita harus tarik semua tadi, yang dari Berkeley ditarik, MIT ditarik, Stanford ditarik, Georgia Tech ditarik. Itu kita harus menarik semua aplikasi kita. Kenapa begitu? Karena biasanya universitas-universitas swasta yang menerapkan early decision ini, mereka memberikan financial package ya. Jadi misalnya kayak di Cornell 60.000, pada saat kita mendaftar kita bilang, aku mau bayarnya cuma 15.000 aja. Nah ternyata pada saat mereka review aplikasi anak kita, oh ini bagus nih anak, oke kita boleh dia kuliah dari 60.000 turun jadi 15.000. Nah si Cornellnya untuk memastikan itu kan dia butuh kepastian bahwa kita sudah berikan sekian, dia pasti akan menerima tawaran kita masuk ke universitas kita. Makanya banyak universitas yang melakukan early decision, terutama Ivy League itu semuanya early decision, supaya tidak ada kebingungan ya. Kalau Harvard ngasih sekian, kemudian Cornell ngasih sekian, si siswa masih pilih lagi mau ke Cornell atau ke Harvard, itu nggak bisa begitu. Jadi kalau udah Harvard, daftar Harvard, nggak bisa daftar Cornell. Kalau udah daftar Cornell tidak bisa daftar Harvard, nggak bisa daftar Pennsylvania, nggak bisa daftar apalagi ya, Duke misalnya, itu tidak bisa lagi mereka mendaftar ke sana. Nah itu early decision adalah seperti itu. Early decision bisa batal apabila financial package yang ditawarkan oleh mereka tidak sesuai dengan yang kita minta. Nah itu bisa batal. Misalnya kita minta 15.000, kita cuma sanggup membayar 15.000 tuition fee, kemudian ternyata dia kamu keterima tapi 40.000. Nah kalau gitu kita berhak untuk menentukan apakah kita akan terima atau tidak early decision ini. Kalau kita tidak terima itu, kita bisa batalkan itu early decision acceptance letternya dan kita bisa melamar ke universitas yang lain. Nah ini penting karena apa? Karena bagi pelamar yang international student yang slotnya terbatas, itu kita ikut early action atau early decision, peluang diterimanya lebih besar gitu. Ada kasus anak saya waktu kemarin, temannya pinter sekali dia, di kelasnya juga rankingnya tinggi sekali, British Curriculum dengan 5 A-star, itu jarang-jarang yang bisa seperti itu. Dia ikutnya di regular action, masuk waiting list. Karena waiting list dia harus menunggu apabila ada yang withdraw tempatnya di universitas tersebut, dia bisa masuk. Ternyata sampai akhir waktu tidak ada yang withdraw, akhirnya dia tidak bisa keterima di universitas yang diinginkan tersebut. Jadi ikut early action atau early decision ini peluang diterima akan lebih besar ya. Jelas saja karena kita mendaftar lebih dulu kan. Dan sekarang banyak universitas itu semakin di Amerika itu semakin memperbesar kuota untuk early action dan early decision ini. Jadi di regular action mereka kurangi, dimasukkan ke early action dan early decision. Kemudian juga kemungkinan mendapatkan paket beasiswa juga lebih besar. Jelas dong kalau kita mendaftar lebih awal, tentunya paket beasiswa untuk international student misalnya sudah ditetapkan sekian gitu, berapa, $5 juta misalnya. Kalau kita daftar awal-awal kan masih banyak tuh budgetnya yang belum dialokasikan.
Tapi kalau kita daftar di regular action, tentunya itu sudah banyak berkurang. Nah, ini adalah yang penting ya, kita memahami apa itu early action dan early decision, dan usahakan kita mendaftar pada saat early action dan early decision. Jadi jangan ditunda-tunda gitu. Impactnya banyak gitu, impactnya besar bagi international student seperti kita ya untuk mendaftar early action dan early decision ini. Jadi kalau mau ke Amerika, usahakan mendaftar itu paling lambat 1 November tadi, ikut early action atau early decision. Oke, mungkin sebagai pengantar itu ini cukup ya. Jadi kita bisa mengetahui gambaran secara gambaran secara garis besar bagaimana mendaftar kuliah di Amerika Serikat. Oke, semoga video ini berguna dan bisa membantu anak-anak kita dan teman-teman yang mempertimbangkan untuk mengirimkan putra-putrinya ke Amerika Serikat. Semoga sukses untuk putra dan putrinya. Terima kasih.